Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bremana Tenaya juga rekan saya Mario Sarong. Kembali hadir dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini edisi Senin 17 November 2025 di awal pekan Mario ya. Semangat. Semangat, Walaupun tidak ada hari Adisti Senin hari selalu ini. semangat dong. Tidak ada Adisti nggak apa-apa hari ini. Apa-apa, yang penting kita sudah bisa menyapa penonton Kompas Sapa Pagi Indonesia. Betul. Nah tapi Mario yang kita mungkin kemarin sempat mendengar kabar gitu ya. Dan sempat miris juga hari Minggu Ya, kemarin. ya, ya. Ada siswa SMP di Tangerang Selatan yang kemudian akhirnya meninggal dunia setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Yang miris adalah saudara ini korban diduga menjadi korban perundungan di Ya. sekolahnya. Seperti Perundungan atau bullying ya. Betul. Ya, dan memang ini menjadi salah satu perhatian seharusnya aparat keamanan, orang tua, guru. Karena kalau berdasarkan data KPAI, perundungan atau bully ini menjadi salah satu kasus yang mengalami peningkatan di tahun 2025 dibandingkan 2003 dan 2024. Nah ini yang harus memang menjadi perhatian. Kenapa? Karena ya itu tadi, turut berduka juga ya untuk Ya. keluarga korban SMP di Tangerang Selatan tersebut. Ya, tapi ini memang harus dihentikan, harus dimitigasi. Bukan sesuatu yang di Take it for urus, granted gitu. iya betul, diurus setelah kejadian, tapi sebelum kejadian pun mitigasinya harus berjalan, karena memang tidak boleh sebenarnya. Betul, efeknya sudah kemana-mana saudara, nyawa hilang, ada yang kemarin kemudian diduga terinspirasi oleh perundungan sehingga dia bisa melakukan hal yang di luar nalar bagi seorang siswa SMA. Ini yang kemudian saudara bisa kita harus cermati lagi, kita harus lihat bagaimana seharusnya peran dari orang tua, kemudian peran dari guru dan juga mungkin sesama siswa juga agar supaya hal ini tidak terulang kembali tentunya Mario. Betul, ya. Dan kita harapkan ke depan hal-hal seperti ini masih belum tahu apa sebenarnya penyebab kenaikan angka, tren angka kenaikan tersebut. Apakah mungkin saja karena internet atau artificial intelligence atau hal-hal lain, medsos dan segala macam. Ya ini yang kita belum tahu, nanti akan kita dialogkan dalam diskusi bersama pakarnya. Ya, betul. Kita akan ke informasi yang pertama dulu saudara sebelum ke sana. Ada kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api tidak hanya membakar belasan rumah warga, tapi juga sisi belakang sejumlah ruko. Kebakaran melanda bangunan rumah permanen dan juga semi permanen di Gang Tauladan, Karet Tengsin, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Puluhan rumah di permukiman padat Jakarta Barat terbakar pada Minggu sore. Warga mengaku sempat mendengar ledakan. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga di Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Warga bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dapat dipadamkan 40 menit kemudian setelah 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kata warga, sebelum kebakaran terjadi sempat terdengar suara ledakan dari tiang sutet. Saya lagi di dalam rumah, gitu. Begitu mau sholat, meledak itu. Wah, jadi api ke bawah. Meledak dari Sutet ledak. Masih dari Jakarta, saudara, mobil pickup dan sebuah motor ringsek usai ditabrak dump truck di Jalan Gatot Subroto, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Mobil pickup bak terbuka ini terguling hingga menutupi ruas jalan bus Transjakarta usai ditabrak dump truck di Jalan Gatot Subroto, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kencangnya hantaman membuat mobil pickup menabrak kendaraan milik pengguna jalan lain yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil pickup dan pengemudi ojek daring terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi. Tak hanya melukai 2 pengemudinya saudara, kencangnya hantaman juga merusak kedua kendaraan milik korban hingga membuat polisi menurunkan 1 unit truk derek ke lokasi
untuk memindahkan kendaraan korban. Diduga akibat melaju kencang, sebuah mobil listrik menabrak beberapa gerobak dagangan dan motor di Tanjung Priuk. 3 orang luka-luka. Dari rekaman CCTV terlihat mobil melaju kencang dan menghantam 3 gerobak dagangan serta 2 motor pada Minggu siang di Jalan Swasembada Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Laju mobil berhenti setelah menghantam tembok pembatas rumah warga. 3 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir penabrak diperiksa polisi. Kondisi ngebut gitu ya? Ngebut banget, saya lihat jelas dengan kawan-kawan rekan-rekan yang ada di sini. Sebenarnya saya 1, terus anak kecil 1, sama ibu-ibu 1. Jadi semua 3. Ya? Informasi lainnya, saudara, longsor menerjang desa Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu sore. 3 orang dilaporkan terluka. Hujan lebat yang mengguyur Banjarnegara memicu tebing longsor dan menerjang area persawahan dan permukiman. BPBD Banjarnegara menyebut 3 orang terluka dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara. Sebanyak 660 jiwa mengungsi di kantor Kecamatan Pandan Arum, sementara 45 orang masih terisolasi di wilayah terdampak. Dalam kejadian bencana tanah longsor di Kecamatan Pandanarum sampai pukul 20 malam tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Jembatan gantung penghubung 3 desa di Cianjur putus diterjang banjir bandang. Akibatnya akses warga terhambat. Beginilah kondisi jembatan gantung yang putus akibat diterjang derasnya air sungai yang meluap setelah diguyur hujan. Jembatan sepanjang 90 meter yang membentang di atas sungai Cibuni, Kecamatan Tanggeu, Cianjur, Jawa Barat. Saat ini kondisinya sudah tidak bisa lagi digunakan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses yang biasa dilalui warga untuk menjangkau pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun kini jembatan tersebut telah putus, membuat warga terpaksa harus memutar arah melalui jalur lainnya dengan memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Sebelum kejadian ada turun hujan dari pagi, awalnya kecil, makin lama makin siang, jadi agak besar hujannya gitu. Kalau mau sekolah nggak bisa nyebrang sekarang, mungkin putar-putar lah, cari jalan alternatif. Ini penyebabnya debit airnya, Pak. Debit airnya terlalu banyak gitu. Sehingga pondasi tergerus ya Pak? Pondasi tergerus. Rumah produksi sabun cair palsu beromset miliaran rupiah di Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, digerebek Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dalam penggerebekan, polisi menyita sabun cair merek ternama yang telah dipalsukan dan siap dipasarkan secara online. Polisi menggerebek salah satu rumah di kawasan Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diduga digunakan sebagai tempat produksi sabun cair palsu. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah pekerja sedang melakukan aktivitas pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengemasan ke dalam dirigen. Selain menangkap karyawan untuk dijadikan saksi, polisi juga menetapkan seorang wanita berinisial ROH menjadi tersangka. ROH merupakan pemilik home industry sekaligus pencetus ide memproduksi deterjen bermerek palsu. Maksudnya bisa berapa kali paket, berapa paket yang dikirim? Sehari berapa banyak paket, Bu? Kan 200. 200 tergantung permintaan kan. Pernah dapat protes masyarakat nggak, Bu? Komplain gitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada yang nyadar kali ya, Bu ya? Menurut keterangan polisi, tersangka awalnya membuat sabun cair tanpa merek dan dijual secara offline dan online, namun kurang laku di pasaran. Akhirnya tercetus ide mencetak sendiri merek sabun terkenal dan dijual secara online hingga laris di pasaran. Selama 4 bulan menjual sabun cair palsu dengan harga murah, omset yang didapat mencapai 1 miliar rupiah.
Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama-sama akan kita lihat. Dan juga ini ada mesin cetak daripada merek yang digunakan. Pemasaran menggunakan e-commerce, ini melalui online. Ini masih pendalaman ya, karena kan kalau pelakunya satu, karyawannya ada sekitar 20. Kasus ini terungkap menyusul adanya laporan konsumen terkait produk sabun cair palsu berbagai merek terkenal. Bahkan Ketua RT setempat mengaku tak tahu ada aktivitas pembuatan sabun di rumah yang dikontrak pelaku. Setahu saya kan dia selama ini dia di sablon. Untuk home industry ini kita sama sekali tidak tahu bahwa ada produksi yang sabun pencuci tangan itu, kita nggak tahu. Tahu-tahu dari pihak reserse kemarin datang minta didampingi menjadi saksi. Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya sepekan lebih usai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Hari Senin ini, siswa mulai belajar di sekolah, namun ada sebagian yang masih daring. Apa sebabnya? Selengkapnya usai jeda.